Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah sehat semuanya nggih. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita insya Allah, karena ini modal paling pokok buat kita untuk menegakkan ibadah. Maka pastikan jikalau kita dapat nikmat sehat, betul-betul minta kepada Allah sekalian dengan taufiknya agar bisa di dalam ketaatan. Karena sungguh merugi orang-orang yang diberi kesehatan kok tidak di dalam ketaatan. Kebetulan saya 2 hari ini merasakan agak nyaman badannya, jadi kerasa banget ya untuk menegakkan ibadah agak berat. Jadi mungkin sebagian pernah mengalami ini. Ternyata setelah dicek sakit di tulang belikat, ternyata dorong ke depan membuat kita tuh agak sesek gitu. Agak sesek. Ternyata terapinya juga hanya dengan gerakan-gerakan, alhamdulillah longgar, bisa cepat pulih insya Allah. Maka sekali lagi, kesehatan mahal harganya. Pastikan setiap sehat betul-betul mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa-doa kita, ya musharifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Kita benar-benar minta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan orang-orang yang diberi taat oleh Allah, karena hari-harinya akan terisi dengan ibadah kepadanya, dan memang itu tujuan kita diciptakan. Maka di antara orang yang mendapatkan karunia yang besar adalah diberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kita masih memperdalam di beberapa bagian yang mendukung apa yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu tentang menegakkan ibadah. Di antara yang saya ingatkan kembali adalah man kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ibadah yang cara melaksanakannya lebih berat, hambatannya lebih berat, itu lebih berat pula atau lebih besar pula pahalanya. Jadi ini harus diingat-ingat supaya kita bisa melawan kondisi yang kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, ya termasuk sakit itu. Jadi ketika sakit, kalau mengingat hal itu membuat kita betul-betul menjadi lebih bersemangat. Oh, ini kesempatan saya berpahala lebih besar. Makanya saya sampaikan ke istri juga yang sekarang aktif ngajar Quran itu, kan ada perjanjian sama jamaahnya yang malam nih. Pokoknya nek udan ora mangkat. Nek udan libur gitu. Saya sampaikan ke beliau semua gitu, bahwa man kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fatan. Tidak setiap waktu itu datang hujan. Justru ketika datang hujan, kesempatan melipat gandakan pahala. Sekarang berangkat terus. Hujan full yang berangkat. Masya Allah. Tadi malam itu kata istri, malam ini full ya. Kenapa? Ya itu kemarin disampaikan itu. Masya Allah. Ya memang begitu Bapak Ibu semuanya. Kan tidak setiap hari kita dapat hambatan semisal itu kan. Artinya orang berangkat ngaji di waktu hujan, itu kan nggak selalu seperti itu. Kebetulan sekarang musim hujan. Sekarang kesempatan untuk melipat gandakan pahala kita. Al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya pahala itu sangat bergantung kepada apa yang kita buat. Ingat Bapak Ibu semuanya, bahwa setiap yang kita pelajari, termasuk yang terakhir, bagian marah itu, kalau kita mampu menahan marah dengan dalil al-jaza min jinsil amal, maka Allah juga akan menahan marah untuk kita. Paham maksudnya ini? Disebabkan karena kita al-jaza, kemudian min jinsil amal, amal kita menahan marah, maka sedemikian pula Allah akan menahan marah untuk kita. Demikian juga seiring dengan kemampuan kita memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan dirinya untuk memaafkan kita. Ini yang dikatakan al-jaza min jinsil amal. Memang demikian, aturannya memang begitu demikian. Semakin mudah kita menolong orang lain, sebagaimana hadis yang sudah kita baca, maka Allah pun akan mudah menolong kita. Maka ada kalimat, siapa yang senantiasa di dalam keadaan menjadikan dirinya bermanfaat buat umat, Allah akan mudahkan dia. Itu sudah rumus. Ya. Maka kita minta betul kepada Allah
karena kita mempelajari tentang menahan marah kemarin nih, yang kita tahu manfaatnya sangat banyak. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk betul-betul punya keterampilan menahan marah. Ya tentu saja diusahakan satu demi satu. Manusia itu kadang-kadang naik turun. Maka kita betul-betul mohon supaya masuk di dalam kategori orang yang sangat dipantaskan untuk dimaafkan, tidak dimarahi dan yang semisal itu. Matur nuwun, Pak. Ini panas membantu insya Allah. Oh nggak sambil diunjuk. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya menambahkan satu hal tentang bahwa kalimat la taghdab, jangan marah, itu Rasulullah SAW ulang-ulang. Dan ini kalau kita lihat tentang tafsir secara umum di Quran surah Ali Imran 185 yang berulang kali kita baca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurahum yaumal qiyamah. Kemudian faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, diantaranya adalah di bagian ini, di kata-kata faman suhsiha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, yang otomatis berarti kompensasinya adalah wa udkhilal jannah sebagaimana diterus dalam ayatnya, maka faqad faz, maka dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang sebenarnya. Zalikal fawzil adzim, itulah keuntungan yang sungguh-sungguh, keuntungan yang betul. Nah, jangan lihat barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, Rasulullah bersabda la taghdab walakal jannah. Jadi diantara bentuk implementasi jenengan dalam proses dijauhkan dari neraka jahanam, maka jenengan tidak dibuat marah oleh Allah. Nyambung betul sekarang betapa kita punya keterampilan marah itu sangat penting. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini mengatakan faman suhsiha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam. Kapan tuh dijauhkan? Ya sejak hari ini Bapak Ibu semuanya. Bukankah yang di akhirat itu panen kita akibat perbuatan kita di sini? Di sana itu hari hisab, bukan hari amal. Artinya seseorang yang dijauhkan dari neraka jahanam, ya sekarang maksudnya. Sekarang jenengan dibuat taat, diberikan takut terhadap maksiat, jenengan dibuat tidak marah, jenengan longgar, jenengan memaafkan. Itu jenengan dalam proses dijauhkan dari neraka jahanam. Jenengan nggak mau buang-buang waktu. Ini adalah proses dijauhkan dari neraka jahanam. Maka itulah orang yang udkhilal jannah. Dia yang dimasukkan ke surganya Allah. Di antara unsur masuk ke surga, kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Makanya saya ulang lagi kemarin, jelas bahwa jikalau ada sebuah amalan kok dengan amalan itu secara khusus tersebut di dalam syariat dia memasukkan ke surga, maka mintalah kita punya amal itu. Berarti minta secara serius untuk jangan mudah marah itu penting, bukan? Sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Karena biasanya orang marah karena ruwet, ya kan? Coba jangan perhatikan. Berarti rentetannya kita tuh sedang minta untuk tidak dibuat ruwet oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan mudah marah karena punya soal-soal, karena ruwet biasanya. Sehingga kita bawa-bawa, akhirnya anak kena, istri kena, semuanya kena semprot, padahal masalahnya ruwet sendiri itu. Maka ketika kita dijauhkan dari neraka jahanam, kemudian diantaranya adalah kita tidak dibuat mudah marah, itu sebuah keuntungan yang besar. Dan inilah yang dikatakan sebagai sukses hakiki. Jadi jangan lihat ketika Rasulullah menyebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, kemudian seseorang yang dijauhkan dari neraka jahanam, maka dia orang yang beruntung, maka dikatakan inilah sukses yang hakiki, sukses yang sebenarnya. Karena muara kehidupan kita nanti di kehidupan yang kedua itu adalah surga, ya enggak? Berarti kalau ada sebuah pahala atau apapun itu berbentuk berbagai macam kegiatan kita di dunia kok mengantarkan kita ke surga, ya itulah yang namanya kesuksesan hakiki. Dan kesuksesan hakiki ditopang oleh dua hal dalam bentuk amal solehnya. Tentu saja
ini bicara di luar tauhid. Tauhid tentu saja menjadi pokoknya. Kalau orang sudah dimudahkan di dalam ketaatan, dijauhkan dari maksiat, kan itu penopangnya untuk membuatnya dengan masuk surga. Gini apa gini? Nah ini mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Salah satunya adalah di dalam ketaatan untuk tidak mudah marah atau mampu menahan marah. Ya Rasulullah, apa yang dapat menjauhkan aku dari neraka atau murkanya? Maka qala la taghdab. Maka Rasulullah bersabda, jangan marah. Sekali lagi saya ingatkan, al jaza min jinsil amal. Setiap pahala itu bergantung kepada amalnya. Maka di sini para ulama menyebutkan, kita tidak mudah marah, maka Allah pun tidak mudah marah ke kita. Seiring dengan dalil tadi maksudnya. Kemudian kita mudah memaafkan, maka Allah pun mudah memaafkan kita. Logikanya nih. Coba jangan kalau mau marah ke orang lain pun aja nggak memaafkan, ingatlah ada zat yang disebut oleh Rasulullah, al jaza min jinsil amal. Engkau itu kalau memaafkan, ketahuilah Allah akan memaafkanmu gitu. Ini kan kalau hitung-hitungan matematik, ini kuna untung besar loh. Dengan saya memaafkan orang lain, zat yang menguasai langit dan bumi yang menciptakan kita memaafkan kita, opo yo ora untung. Itu loh. Kemudian jikalau kita banyak memberi, Allah pun banyak memberi kita. Di antara yang membuat saya semangat berdakwah seperti ini, alasannya salah satunya ini Bapak Ibu. Dan saya merasa diberi kesehatan oleh Allah justru ketika banyak beraktivitas seperti ini. Walaupun saya lihat kemarin di antara penyebab sakit punggung itu kekeliruan cara duduk. Semuanya itu ternyata bermuara kepada kekeliruan cara duduk. Dan di situ disebutkan 9, ada 9 video dari seorang profesional dokter. Dia mengatakan duduk yang benar itu seperti apa. Masya Allah, itu ternyata saya duduk seperti ini salah nih menurut aturan. Karena menopang dengan bagian pinggang sendiri, harusnya katanya kalau duduk itu harus nempel begini. Nenderannya sini, kalau kita baca juga begini. Saya coba praktekin semalam ketika mempelajari, ternyata memang lebih nyaman memang, lebih nyaman. Ya, semuanya ada ilmunya nih. Kemudian semakin kita menyayangi manusia, Allah maka semakin sayang kepada kita. Berdalil dengan al jaza min jinsil amal. Maka janganlah berbuat baik Bapak Ibu semuanya, karena sesungguhnya perbuatan baik kita perbuatan baik untuk diri kita sendiri, untuk siapa-siapa. Kalau kita masih hitung-hitungan untuk rugi, ingatlah pastilah untung dengan berbuat baik. Pastilah keuntungan saja yang kita peroleh dengan perbuatan baik. Jadi harus dipahami sekali lagi dalil ini, jangan hafal al jaza, pahala itu min jinsil amal, bergantung kepada amalnya. Maka aktaru fi'lan, semakin besar atau banyak jumlah kesulitannya, karena aktaru fadlan, maka demikian juga pahala yang diperoleh lebih besar, afdoliyahnya lebih tinggi. Nah, ini membuat kita insya Allah lebih bersemangat. Doanya kemarin jenengan masih ingat Allahumma kama hasanti khuluqi hasanta khuluqi wa hasin khuluqi. Sebagaimana engkau menciptakan aku dalam kondisi yang indah, maka indahkan pula akhlakku. Di antara akhlak yang baik adalah kemampuan kita menahan marah. Dan ada doa yang lainnya agak panjang tentang menahan marah. Mudah-mudahan jenengan masih ingat. Videonya sudah saya share, insya Allah di situ ada bacaannya. Insya Allah saya tuliskan di bagian deskripsinya, insya Allah. Nah, termasuk kebagusan akhlak yang bisa kita lakukan untuk melakukan atau untuk meredakan marah adalah sabar. Dan kita minta kepada Allah doa untuk bersabar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan beri sabar. Ya, ini penting. Jadi jangan mengatakan aku mau merasa sabaran, aku mau kesuwan, aku gampang kesuwan aku. Jangan gitu, jangan begitu maksudnya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ngerti aku dong, aku ini orang sedurubah aku nih. aku keras ini. Subhanallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan beri sabar. Jangan lihat kalimatnya.
Allah akan beri sabar. Oke. Kalau namanya Pak Sabar sudah sabar banget mesti Pak Sabar. Ini namanya Pak Sabar orang sabar ya berarti orang nyambung gitu. Jadi begitu, jangan pernah mengatakan kita menjat diri kita dengan sesuatu. Ketahuilah bahwa barang siapa yang berusaha maka Allah akan beri gitu. Jadi mempunyai karakter santun itu memang diupayakan. Jadi kalau orang tadinya bisa saja nanti suatu ketika santun, sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan, ada orang yang gemuk sekali, dia kalau melayani orang itu senyum, sampai dia kalau dagang sesuatu itu temennya mau nolak itu rategel karena senyum terus itu. Ini orang padahal badannya gendutnya pol-polan, beratnya badan tidak membuat beratnya persahabatan. Sementara begitu juga banyak orang yang kurus, badannya nggak seberapa besar, tapi nek ketemu konco gawe koncone abot, sebab nyureng itu nggak santun. Cili awak ini umum cetot gitu. Sekali ngomong ada orang sampai sakit teriris-iris, banyak yang seperti itu juga. Makanya sekali lagi punya karakter santun itu memang seiring dengan kemampuan kita menahan marah. Jadi cross check betul ketika kita mendapatkan informasi apa-apa, tabayun supaya kita tidak terpancing. Biasanya yang buat kita kadang-kadang marah itu kan karena kesalahan informasi. Lu dikodoni karo wong kayak begini, wah kita langsung gitu kan. Maka cross check dulu, jangan kita langsung mengambil kesimpulan. Berhati-hati menjadi sangat penting. Terburu-buru adalah perbuatan setan. Jadi semua ini yang kita bicarakan kemarin adalah termasuk di dalam akhlak mulia yang muaranya adalah keterampilan kita menahan marah, dan itu menjadi obat pertama untuk mengatasi persoalan marah. Selain obat kedua ketiga yang sudah kita bahas, yaitu tentang mengingat akibat marah, kita sudah pelajari. Kemudian berlindung dari setan kita sudah pelajari, diantaranya dengan berwudu, karena Rasulullah bersabda sesungguhnya marah itu bara api yang dilemparkan oleh setan. Ketahuilah setan terbuat dari api, maka redakanlah dengan wudu, karena sesungguhnya wudu adalah dari air. Demikian Rasulullah sebutkan. Kemudian beberapa hal yang lain termasuk jikalau berdiri duduk, jikalau duduk berbaring, jikalau masih saja pergi, kemudian berusaha diam, maka dikatakan laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat yang bisa mengalahkan lawannya ketika gulat, tetapi wa innama syaddidu, sesungguhnya yang namanya kekuatan itu adalah siapapun yang dia tidak meluapkan segala sesuatunya ketika dia sedang marah, itulah orang kuat yang sesungguhnya. Dan ini benar Bapak Ibu, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dalam kondisi marah, tidak mengeluarkan sesuatu, maka terlihat betul kualitasnya. Orang akan terlihat kualitas aslinya itu ketika dalam kondisi seperti itu. Metu kabeh kan ketok kaya wong gemblung lho. Blok-blok wis ora karo-karuan. Subhanallah. Jadi kesimpulan di hadis nomor 16 adalah kaidah dalam ucapan, bimbingan dan wasiat. Kaidah di dalam ucapan, bimbingan dan wasiat. Ini kan tiga hal yang dengan kalau ketemu saudara kan begitu nih. Di dalam persoalan ucapan kita berhati-hati, kemudian bimbingan, yaitu ketika dimintai wasiat, kita dimintai nasihat, kemudian wasiat kita juga ke orang lain yang terukur. Jadi ketika kita berkalam, kita ngomong itu harus meliputi cakupan yang berkualitas dan membatasi dari hal-hal yang kurang penting. Ini tantangan loh Bapak Ibu. Jaga mulut untuk tidak mengatakan yang tidak penting itu juga tantangan buat kita. Gini Bang, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali materi pembicaraan sing mboten kadang-kadang mboten manfaat belas. Maka keterampilan yang mendampingi untuk tidak mudah marah juga adalah keterampilan untuk tidak mengeluarkan hal yang tidak terlalu penting. Tahan diri terhadap hal yang tidak terlalu penting. Jadi hanya menerangkan kebaikan saja ketika kita betul-betul berucap. Nah itu insya Allah untuk hadis nomor 16 sudah selesai.
Nah, sekarang tinggal kita mengimplementasi. Itu teorinya, itu sekali lagi, itu teorinya Bapak Ibu semuanya. Prakteknya memang tidak gampang ya. Nembe dikondoni tentang bab nomor 16. Balik tekan rumah ada hal yang kurang pas di hati, ngamuk kita. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ujian datang seiring dengan pelajaran yang kita pelajari. Lagi diajari Jono Suwan, jebul tekan rumah, tekan pekerjaan, sing menyebabkan atau memicu kita marah. Nah, itu ujiannya itu. Ya, kita akan terbukti di situ. Gitu. Sambil diunjuk.